Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello. How are you today? I hope you always stay healthy and stay safe at home ya. Alright, welcome back to our English class at 7th grade ya. Kita ketemu lagi nih untuk di pembelajaran bahasa Inggris kita yang kesekian kalinya. Karena kita masih menggunakan basis online atau virtual, but it's okay ya. Alright, next. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, we have a class objectives and rules. Ya. Nah, expectation and outcomes-nya semoga dari pembelajaran ini kalian akan mendapatkan to inform you about kinds of telling time and how to telling time. Jadi, untuk menginformasikan dan memberitahukan kalian bahwa ada beberapa cara loh untuk menjelaskan tentang waktu dan juga bagaimana sih caranya gitu ya. And the rules seperti biasa, you have to prepare a notebook and pen and then please keep attention and focus on this explanation. And the last one, write or make a note for the lessons if you necessary it. Okay? Are you ready guys? Yo, let's check this out. Oke, langsung ya untuk telling the time. You have to guessing. Kalian udah bisa nebak dong kalau materi atau topik kita hari ini adalah tentang time. Nah, ternyata we have to know about the concept and definition dari telling time. Jadi to tell the time means to say what the time is and perhaps after somebody asks the time. Jadi kita definition dari telling time itu adalah untuk memberitahukan waktu ya kepada orang bahwa sekarang tuh jam berapa sih gitu, atau kemungkinannya adalah ketika ada seseorang, somebody ask the time. Ketika ada seseorang yang bertanya tentang waktu, so we have to telling the time, okay? And asking the time. Nah, kan harus tahu juga nih when you can telling the time, perhaps after somebody asking you about the time. Nah, ini ada beberapa nih orang biasanya untuk menanyakan waktu itu seperti apa sih? Yang pertama yang biasa kita dengar adalah what the time. Kemudian what time is it? Itu udah familiar banget. What time is it? Jam berapa ini? Atau have you got the right time? Itu juga sama ya, menanyakan dengan jam berapa sih gitu ya. Waktunya tuh tepatnya nih jam berapa sih sekarang gitu. And then the last, what time do you make it? Ini juga sama ya, sama-sama menanyakan tentang waktu. Okay, telling the time. To tell someone what time is, we can say. Nah, kalau ada orang yang asking the time, tadi ada orang yang nanya dengan beberapa phrases ini, kalian bisa jawab dengan ini. The time is bla 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 bla, or more usual, atau biasanya langsung aja pakai it's bla 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 bla, gitu ya. Okay, here are typical dialogue. Nih contohnya, misalnya, what the time please? What's the time please? Jam berapa ini? It's 3 o'clock. Jam 3 tepat, oke? Jadi boleh pakai it's. Ini udah biasa banget dipakai ya, more usual banget. Oke, sekarang telling the time. Nah, ternyata telling the time itu ada different ways-nya loh to tell someone what time is it ya. Yang pertama, you can tell the hour then the minutes. Kalian biasanya memberitahukan jamnya dulu kemudian baru menitnya ya. Itu untuk telling the time. Nah, sometimes orang-orang masih kadang kebingungan untuk memberitahukan waktu karena ada yang gampang yang langsung diucapkan dengan waktunya, yang diucapkan dengan jamnya lalu menitnya. Ada juga beberapa hal yang lain. Nah, di sini kita akan bahas ya. Ini dia, you can tell the hour then the minutes. Jadi yang pertama kamu bisa menceritakan atau memberitahukan hournya dulu, waktunya dulu, kemudian menitnya. Contoh, di sini ada 6.10, jam 6 lewat 10 menit. Oke, kalian bisa langsung bilang 6:10, itu yang paling gampang banget. Atau 7:30. Ya, kasih tahu waktunya dulu, jamnya dulu di awal. And then 9:45, jam 9.45. Atau 10:09. Ya, jam 10 lewat 9 menit. Oke, ini cara yang biasanya paling mudah. Oke, lanjut. Yang kedua adalah the second one is using AM and PM. Nah, penggunaan AM dan juga PM. Ini harus diingat-ingat ya. Kalau AM itu adalah singkatan dari antemeridium, biasanya digunakan dari jam 12
malam 00 sampai jam 12 siang atau jam 11.59. Nah, setelahnya jam 12 siang sampai jam 12 malam itu kita menggunakan PM atau singkatan dari post meridian. Okay? Here is the example. It's 1:35 a.m. Okay? Or we can say atau kita juga bisa bilang it's 1:35 in the morning. Ini juga boleh ya. Yang penting jelas ininya in the morning atau in the afternoon atau in the noon atau in the evening, at the night, ya itu juga bisa. Okay, next. Yang ketiga, the third one, you can tell the minute first then the hours. Oke, ini biasanya yang suka bingung nih teman-teman ya. Ini biasanya kalian suka bingung kelas. You can tell the minutes. Jadi kalian sebutin dulu menitnya, kemudian jamnya. Dan jangan lupa, don't forget to use past. Jadi jangan lupa pakai kata past. It means go past. Jadi itu maksudnya adalah udah lewat gitu ya. Go past. Udah lewat. Nah, contohnya ini. Jam 5:10 berarti menitnya dulu, lihat di sini menitnya berapa? 10 exactly. 10. Kemudian past 5. Berarti sama aja dengan artinya jam 5 lewat 10 menit. Oke? Next. 7:20, jam 7:20. 20 past 7. Oke, 20-nya dari menitnya dulu, exactly, menitnya dulu baru jamnya. Jangan lupa menggunakan pas. Jadi itu maksudnya jam 7 lewat 20. The last, terakhir, 9:25. 25 past 9. Oke, menitnya dulu 25, 25, kemudian past 9. Oke, next ya. Oke, yang keempat, the fourth adalah you can tell time of 31 to 59 used to. Nah, kalau ini biasanya menitnya duluan juga ya, menitnya duluan yang dijelaskan kemudian jamnya. Nah, untuk menitnya biasanya dari angka 31 sampai 59 kita pakainya to. So it's mean to itu artinya bisa dari kurang ya. To itu artinya kurang. Nah, example-nya ini. Jam 5:35. Oke, atau 25 menit jam 6 kurang dari 25 menit. Jadi 25 to 6. Jadi 25 di sini adalah menitnya yang kurang dari jam sebelumnya ini ya. Oke, di sini jam 5 berarti dia menuju jam berapa? Jam 6. Oke, jadi 6-nya yang dipakai. Lanjut, jam 8:50 sama aja dengan artinya 10 menit. Jam 9 kurang 10 menit gitu ya. Jadi 10 menitnya dulu yang ditulis 10 to 9. Oke, 10 menit menuju jam 9. Terakhir, 10:45, 15 to 11. Oke, berarti 15 menit menuju jam 11. Or you can get, di sini ada example dari kalimat ya. You can get there in 5 minutes, so you must go at 15 to 11. Nah, 15 to 11 berarti jam 15 menit menuju jam 11 ya. Itu juga sama, dia pakainya to. Lanjut ya. Yang kelima, to tell past of 30 minutes, you can use help past. Nah, kalau udah lewat dari 30 menit, kalian biasanya harus menggunakan kata help past. Misalnya, 7:30. Oke, help past. Oke, kemudian to the less of 50 minutes. Kalau kurang dari 15 menit, kalian pakainya a quarter to. Oke, karena kurang. Kemudian kalau lewat dari 15 menit kalian pakainya a quarter past. Sama aja. Konsepnya sama kayak tadi, kalau kurang pakainya to, kalau lewat berarti dia pakainya past. Oke, here is the example. Contohnya ini, jam 2:15 berarti a quarter past 2 karena dia lewat ya. Jadi dia pakainya past, dan 15 menit itu sama dengan a quarter. Tinggal ditulis lagi jamnya yaitu jam 2. And then 5:30 half past 5. Oke, half past 30 menitnya, kemudian 5-nya dari jamnya. Kemudian a quarter to 4. Ya, 15 menit menuju jam 4. Oke, and then 6:30, half past 6. Oke, and 8:45, a quarter to 9. 15 menit menuju jam 9. Oke, jadi di sininya waktunya ditambahkan 1 kalau untuk to ya. Next, the last, ini yang terakhir, you can tell the time you sharp or exactly or a clock. Nah, ini yang paling gampang juga kalau waktunya memang tepat ya. Misalnya jam 10 tepat, jam 7 tepat, atau jam 7 teng ya, jam 7:00 gitu. Kita bisa pakai sharp, exactly, atau a clock. Biasanya kita sering dengar pakainya a clock. Nah, kalian harus tahu, a clock itu adalah singkatan dari off the clock.
Oke, contohnya jam 9 tepat. It's exactly 9 o'clock. Oke, jadi pakai exactly kemudian 9 o'clock diakhirinya. Atau jam 4 tepat di sini it's 4 o'clock sharp. Sama aja. Ya, jadi kalian harus terbiasa mengetahui bahwa ada kata lain selain dari kata o'clock. Oke, you get my point ya? Right, look at these pictures. Nah, ini cara gampangnya penggunaan to dan pas. Jadi kalau pas berarti menitnya ada di deretan sini. Kalau to dia deretannya di sebelah sini. Right? Next. Oke, di sini juga ada beberapa contoh dari what time is it. Ada it's 1 o'clock karena tepat. Ini yang tepat. And then 5 past 1. Ini jam 1 lewat 5 menit. Jangan lupa untuk menitnya dulu di awal. And then 10 past 7 ini juga sama ya, 10 menit lewat ya dari jam 7. Kemudian ini it's 5 to 1, ini kurang dari 5 menit ya, jam 1 kurang 5 menit. Ini juga sama yang kurang, ini yang 15 menit per 15 menit, ini lewat 15 menit, ini juga lewat 15 menit. Yang ini kurang karena dia pakai to ya, kurang 15 menit, ini juga kurang 15 menit. Nah, yang ini lebih 30 menit, ini juga sama. Oke, next. Nah, ini ada beberapa contoh. Ya, di sini ada langsung saya pakainya kalimat ya. Sierra, I'm so sorry, it's 20 past 5 already, but I'm still far from your place. I'm so sorry, I'm late. Nah, it's 20 past 5 di sini. Oke, jelas ya. Ini juga ada kata 4 o'clock sharp, so it's mean jam 4 tepat. Ini juga ada a quarter past 2, berarti jam 2 lewat 15 menit. Oke? Oke. Next. It's your turn. That's for your exercise. Okay. Jadi please now after you watch and listen about the explanation about the time, silakan kalian buka bukunya, open your English book page 14 di halaman 14. Di bagian yang B ya, di situ ada what's the time. Perintahnya ada what's the time. Look at the clocks and complete the time. Silahkan kalian lengkapi kalimat atau lengkapi gambar jam di situ ya, dituliskan seperti apa. Oke, contoh-contohnya kayak tadi ya. Silahkan kalian buat jawabannya sesuai dengan contoh yang tadi saya sudah sebutkan. Dari penggunaannya 1 to 6, ada 1 sampai 6, silahkan kalian coba gunakan itu. Nah, catatannya adalah please do it yourself, and then if you have any question, kalau kalian punya pertanyaan silahkan you can ask me on Google Classroom, silahkan kalian tanya di Google Classroom, and then submit it on time. Jadi please banget untuk dikumpulkan tepat waktu in Google Classroom di task form-nya ya. Nanti akan di-share, oke? Thank you so much for your explanation for me. Yeah, thank you so much for your participation. And thank you so much for your attention. Terima kasih banyak. And see you again next week. Thank you students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.